Selamat berjumpa kembali adik-adik sekami Paroki Santo Yosef Denpasar. Apa kabar? Pastikan kalian sehat selalu dan semangat. Kakak rindu sekali sama kalian semuanya. Oh ya, adik-adik, kita sekarang telah memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Cepat sekali ya. Nah, baiklah, siapa di antara kalian pernah melihat gerhana matahari? Dulu ada gerhana matahari yang melihat harus memakai kacamata khusus. Kalau tidak memakai kacamata, matanya akan rusak karena sinarnya yang kuat. Kali ini firman Tuhan akan menceritakan tentang Petrus, Yakobus, dan Yohanes juga melihat sinar yang kuat dan dahsyat. Penasaran tidak? Ya, kita akan mendengarkan firman tentang itu ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Nanti selesai berdoa, kita akan animasi dengan Kak Morris, Kak Nadia, Kak Dinda, dan Kak Tasya. Mari kita mengambil sikap doa untuk mohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, pujian dan kemuliaan kami tunjukkan kepadamu atas kasih-Mu yang selalu menyertai kami. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Kirimkanlah terang Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami mampu meresapi firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, ini semua kami tunjukkan dengan perantaraan Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita beranimasi. Adik-adik yang terkasih, mari kita mengikuti kisah seorang gembala dan seorang raja. Dahulu kala ada raja yang terkenal kaya dan berkuasa. Namun ia tidak bahagia. Pada suatu hari, sang raja berpikir, "Saya raja yang paling berkuasa. Semua orang tunduk
di bawah perintahku. Tapi hanya nama Tuhan Allah saja yang lebih dihormati oleh rakyatku. Oh, andaikan aku bisa melihat Allah. Lalu raja memanggil para menterinya dan menyuruh memperlihatkan Tuhan Allah kepadanya. Adik-adik, semua menteri dan ahli mengatakan tidak mungkin. Tetapi raja itu tetap ingin melihat. Bahkan raja memberi ancaman hukuman bila tidak bisa menunjukkan Tuhan Allah. Semua menteri dan ahli agama menjadi takut. Keesokan harinya, datanglah seorang gembala tua. Ia menawarkan raja untuk melihat Tuhan Allah. Sang raja mengikuti gembala tua itu dan keluar dan menunjukkan matahari bersinar terang dan mengajak sang raja untuk memandang matahari itu. Mustahil! Mustahil! Nanti mata saya rusak, kata sang raja. Dengan tersenyum, gembala tua itu menyaut, kalau matahari saja dibuat Tuhan Allah bisa membutakan mata, bagaimana raja bisa tahan memandang Tuhan Allah sendiri? Dengan malu-malu, raja akhirnya masuk kembali ke dalam istana. Demikianlah adik-adik cerita yang baru saja kita dengar tentang gembala dan raja. Marilah sekarang mendengarkan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 9 ayat 2 sampai 10. Pada suatu hari, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes naik ke gunung yang tinggi untuk berdoa. Ketika sampai di atas, mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih, berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Wajahnya berubah dan jubahnya bersinar terang seperti matahari. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Musa dan Elia muncul dalam kemegahan yang agung. Mereka bercakap-cakap tentang hal-hal yang akan terjadi pada diri Yesus untuk melengkapi kepenuhan dari kitab suci. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengarlah suara, "Inilah putraku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka,
mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik yang manis, mari kita mendalami cerita dan firman Tuhan. Mengapa raja ingin melihat Tuhan Allah? Ya, benar. Karena ia berpikir bahwa ia adalah raja yang berkuasa. Tetapi mengapa rakyatnya lebih menghormati Tuhan Allah? Itu yang dipikirkan oleh raja. Keinginan raja untuk melihat Tuhan Allah tidak bisa tercapai karena Tuhan itu sangat mulia. Manusia tidak mungkin melihatnya. Melihat matahari saja tidak sanggup. Oh ya Kak, Petrus, Yakobus, Yohanes diizinkan melihat kemuliaan Tuhan Yesus. Iya, benar ya. Mereka murid Yesus. Dari 12 murid Yesus, hanya 3 yang terpilih melihat kemuliaannya. Mereka senang sekali. Mereka bertemu tokoh-tokoh kitab suci sampai-sampai mau mendirikan kemah di situ. Mereka melihat Yesus diliputi sinar yang terang dan jubahnya yang putih berkilau. Ingat ya, mereka tidak perlu memakai kacamata ya, karena Tuhan Yesus bersamanya. Siapa di antara kalian adik-adik yang mau menjadi murid Yesus? Menjadi murid Yesus harus mengikuti ajarannya. Mau? Setelah peristiwa itu, Tuhan Yesus mengajak muridnya untuk turun dari gunung. Artinya, murid Yesus siap menjadi saksi Kristus. Karena Yesus sendiri siap menderita mati, disalib demi kita, orang berdosa. Apa artinya turun dari gunung? Artinya, mereka siap menjadi saksi Kristus. Apakah adik-adik juga siap menjadi saksi Kristus? Siap! Ya, kita semua siap ya. Menjadi saksi Kristus itu berarti berani berbuat baik, berani mengikuti ajaran Tuhan, berani meninggalkan kejahatan. Wah, keren sekali. Tuhan Yesus ketemu Elia dan Musa. Aku mau menjadi saksi Kristus, Kak, meskipun itu sulit. Aku juga mau, karena Yesus baik. Anak-anak, dalam kemuliaannya, Yesus menunjukkan bukti nyata akan cintanya pada manusia. Walaupun mulia, ia rela menderita, disalib, dan wafat di paku salib. Demikianlah adik-adik renungan kita kali ini ya. Bagaimana dengan adik-adik?
yang di rumah, maukah menjadi saksi Kristus yang mulia dan yang baik itu? Adik-adik, kemuliaan Tuhan Yesus nampak sejak dahulu hingga sekarang dan sampai akhir zaman. Maka dalam doa kemuliaan kita menyatakan kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Selanjutnya, kita mengikuti aktivitas dengan Kakak Noni. Oke, terima kasih Kak Litina. Nah, adik-adik semua, sudah dengar kan cerita dari Kak Litina tadi? Sekarang adalah waktu yang kalian tunggu-tunggu. Kita akan beraktivitas. Nah, untuk aktivitas kali ini Kak Noni akan bagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama adalah untuk adik-adik yang masih duduk di bangku playgroup, TK, sampai dengan kelas 3 SD. Dan untuk bagian kedua adalah adik-adik yang duduk di kelas 4 SD sampai dengan SMP. Sekarang Kak Noni akan menjelaskan aktivitas bagian pertama ya, untuk adik-adik playgroup sampai dengan kelas 3 SD. Pertama-tama kalian harus siapkan bahan-bahannya dulu. Bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Nah, langkah pertama, adik-adik mengambil 9 lembar kertas putih yang telah disiapkan seperti ini. Lalu masing-masing lembarnya adik-adik bisa lipat bagi 2. Dan adik-adik bisa menggambarnya ya. Bisa menggambar awan, hati, ataupun bintang. Kali ini Kak Noni akan menggambarkan awan. Setelah awannya digambar tadi, lalu adik-adik bisa meminta bantuan papa atau mama kalian untuk mengguntingnya ya. Menggunting awan yang digambar tadi, sehingga nanti hasilnya akan menjadi 2 awan. Setelah kedua awan ini selesai digunting, ke-8 lembar sisa kertas ini tadi jangan lupa dibuat awan juga ya. Sehingga total awan yang adik-adik miliki adalah sebanyak 18 awan. Setelah 18 awan ini jadi, masing-masing awan nanti dituliskan 1 kata ya. Adik-adik bisa minta bantuan orang tua atau bisa belajar menulis di awan ini. Kata-katanya adalah sebagai berikut. Jika kalian sudah menuliskan semua kata di awan-awan tersebut, maka awan ini bisa kalian warnain ya. Kalian bisa mewarnai bebas, mau warna apa saja terserah kalian. Warnain secantik mungkin. Noni sudah warnain 1, sekarang yang lainnya. Nah, Kak Noni sudah selesai nih mewarnai awan-awannya. Cantik-cantik ya, warna-warni. Sekarang PR nih buat adik-adik. PR-nya adalah adik-adik membentuk sebuah kalimat melalui awan-awan ini dengan cara menempelnya di kertas besar.
Nah, kalau misalnya adik-adik tidak punya kertas besar seperti ini, tidak apa-apa. Adik-adik bisa nempel di kertas biasa atau di buku tulis. Nah, kalimat yang ada di dalam aktivitas hari ini adalah kalimat yang terdapat di Injil kita hari ini. Ayo, siapa yang bisa menebak apa kalimatnya? Jika nanti adik-adik sudah selesai menempelnya dan membentuk sebuah kalimat, jangan lupa difoto ya. Adik-adik foto dengan memegang hasil karyanya seperti ini, sebagai bukti bahwa adik-adik telah menemukan ayat tersembunyi tersebut. Oke? Selamat bekerja buat adik-adik yang gelombang pertama, adik-adik playgroup sampai dengan kelas 3 SD. Nah, untuk aktivitas bagian kedua adalah untuk adik-adik yang kelas 4 SD sampai dengan SMP. Aktivitas kalian adalah membuat sebuah puisi atau sebuah doa di dalam selembar kertas putih. Jika tidak mempunyai kertas putih, bisa tulis di buku saja ya. Nah, puisi atau doa tersebut adalah berisikan tentang kemuliaan Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus itu sudah rela menderita demi rasa cintanya terhadap manusia. Jadi kalian bisa mengungkapkannya di dalam puisi dan doa tersebut. Setelah kalian nanti membuat doa atau membuat puisinya, jangan lupa bisa dihias ya, dan difoto sebagai bukti bahwa kalian telah mengerjakan aktivitas ini. Nah, adik-adik, aktivitas kita sudah selesai. Sekarang kita akan bernyanyi dan bertepuk-tepuk ria bersama kakak-kakak. Tepuk sekami, serikat, kepausan, anak-anak, misioner. Tepuk Yesus. Y, E, S, U, S. Yesus, yes. Tepuk sahabat Yesus. Ini Yesus, itu Yesus, halo Yesus, dekat Yesus, asik. Jangan lupa memakai kacamata. Semoga pengajaran kami online hari ini dapat berguna bagi adik-adik semua. Nah, untuk menutup kegiatan aktivitas kami online kita hari ini, kita akan menutupnya dengan doa bersama. Nah, tangannya adik-adik kantungkan di depan dada, mata ditutup, dan mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Engkau telah menemani kami selama pengajaran online tadi. Semoga apa yang telah dibahas hari ini dapat kami teladani dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami selalu. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Terima kasih adik-adik.